Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi BKG PJOK Bojonegoro, bersama saya Siswoyo. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan modul pembelajaran berbasis daya berbasis kekuatan dan pembelajaran PJOK ya Bu. Jadi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti kita akan belajar selama 2 JP atau 1,5 jam. Nantinya kita akan berdiskusi, kita akan mengidentifikasi aset-aset di lembaga kita masing-masing, apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Materinya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Dan saya besarkan biar jelas. Oke, sesuai kesepakatan, yang pertama harus menyalakan semua kamera karena ada rekaman. Jadi setiap kita habis tatap maya ini, rekaman itu otomatis kesimpan di BPGP Bapak Ibu. Jadi laporannya semua ke sana dengan sistem durasi dengan masuk berapa menit itu sudah ada semua. Jadi kalau hari ini 1,5 jam atau 2 JP ya harusnya memenuhi itu. Bukan saya yang hitung, tapi sistem. Yang kedua, nanti mematikan mikrofon jika tidak bertanya, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, seperti itu semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini maksudnya kemana ini? Jadi tujuan yang malam hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif. Jadi setiap modul itu menekankan bahwa pembelajaran PJOK itu harus berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Tidak dari guru seperti yang sudah yang dulu, tapi harus peserta didik semua harus terlibat di dalamnya. Bermakna dan menyenangkan serta reflektif. Harus ada perubahan. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Aset based thinking untuk meningkatkan kekuatan pembelajaran. Bapak Ibu sudah membaca modulnya terkait ini, aset based thinking itu? Sudah ya Pak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di sini guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan, tahapan pembelajaran. Guru mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan nyata. Kira-kira tadi di sini disinggung sudah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset basic untuk meningkatkan kualitas peminjaman pembelajaran. Kira-kira aset apa aja yang sudah jenengan pelajari? Aset apa Pak? Manusia, Oke, sosial, manusia. Terus budaya, budaya, finansial. Terus keagamaan, ya sosial, keagamaan atau budaya.
sosial, apalagi Pak Uda? finansial, keagamaan, budaya, apalagi tadi Pak ya. Bentar. Politik, ya, Iya Pak. politik. Kalau manusia kira-kira, kalau manusia dalam lingkungan lembaga kita tuh siapa saja kira-kira Bapak Ibu? Kalau manusia ya termasuk guru, Ya, siswa, siswa. terus tempat sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat Hmm. sekitar Pak. Ya, intinya kalau manusia berarti warga sekolah ya Bapak Ibu. Iya, dan lingkungan Pak. Nah, kalau lingkungan, oh ya ada lingkungan. Lingkungan itu kalau sebagai sarana itu satu contoh kira-kira apa? Di sekitar sekolah kita misalkan ada apa yang kita Ya, bisa ya. manfaatkan. Seperti sekolahan saya itu kan tidak punya lapangan bola voli. Betul. Kebetulan karena sumber daya manusia di sekitaran itu senang voli, akhirnya ada lapangan di situ, lapangan warga, kita bisa pakai. Nah, betul sekali. Jadi itu namanya pemanfaatan lingkungan. Ya, Aset tersebut bukan punya lembaga, tapi punya lingkungan ya kita manfaatkan itu. bukan seperti tenis meja, kita nggak punya mejanya, kebetulan di dekat balai desa itu ada, bisa dipinjam. Oke, betul sekali. Itu yang lingkungan. Kalau sosial mungkin? Sosial itu terkait dengan daya dukung masyarakat, Pak. Misalnya ada satu kejadian, ini yang aset minus, Pak ya, atau aset kekurangan itu kita sudah ngelatih voli, anak-anak itu sudah bisa. Tapi kultur sosialnya itu karena kan agamanya kuat, wali murid protes, jangan protes ke sekolahan, anak saya tidak boleh voli Pak, karena nanti mau mondok. Oke, berarti berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ya, Sosial itu. untuk sosial lagi ya terkait juga dengan keadaan di sekolah Pak. Biasanya sekolah yang tidak mensupport itu juga berpengaruh sekali, baik dari kebiasaan dari kepala sekolahnya atau guru-guru yang lain. Gitu. Ya. Kalau berhubungan dengan kepala sekolah biasanya masuk aspek apa nih Bapak? Biasanya kan kepala sekolah ketika kita sudah berusaha untuk meng-up kemampuan anak di satu cabang olahraga, tapi kepala sekolah tidak mensupport itu. Karena mungkin keterkaitan juga dengan anggaran dan lain-lain. Ya, berarti masuk kategori kebijakan atau politik gitu. Iya. Kalau anggaran tadi berarti masuk aset finansial. Iya, betul. Jadi modul ini akan mempelajari aset-aset itu yang berhubungan dengan pembelajaran nantinya. Jadi yang nanti kepala sekolah agak susah dengan kebijakan-kebijakan karena mungkin tidak menguntungkan bagi lembaga atau yang lain-lain, mungkin kepala sekolah support banget atau bagaimana. Jadi nanti modul ini kita akan mengupas terkait aset yang harus kita Optimalkan. Ya betul, optimalkan untuk pembelajaran. Tuh. Oke, jadi agenda hari ini yang pembukaan sudah tadi, berpikir berbasis aset tadi sudah kita lakukan. Nah nanti ada 3 situasi Bapak Ibu, jadi ada 3 kasus yang harus kita cermati. Jadi nanti kita akan bagi kelompok. Tapi nggak tahu hari malam ini yang aktif berapa ini. Hari baru 7, aktif semua apa enggak? Nanti akan saya bagi 3 bor bahasanya Bapak Ibu, 3 kelompok. Nah masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan. Ini ada 3 kasus. Sebenarnya kasus ini Bapak Ibu sudah baca di LMS juga sudah ada. Sudah Pak. Ya sudah ada. Jadi
untuk mereview ya Bapak Ibu, ketika apa ya sudah buka LMS pasti ketika tatap maya pasti nyambung karena ya sudah dibaca sekarang pemantapannya saja. Dan nanti kalau mengisi tugas-tugas ya dari yang kita bahas ini, apa yang jenengan isi sama teman-teman, ya itu langsung upload gitu aja. Jadi biar tidak kesusahan. Misalkan nanti bahas kasus yang satu ini isinya apa, ya udah itu disimpan Bapak Ibu, nanti diupload di LMS. Ada banyak yang harus diisi. Tetapi ya itu tadi tidak usah dibuat jadi beban. Misalkan ada kurang paham, tanya saja nggak apa-apa. Boleh nelpon, boleh WA juga boleh. Monggo Pak Uda. Pak, itu tadi sepintas saya pahami kan itu cerita ya terkait Ya, dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan aset-aset 7 aset itu. ya. Itu kan sudah saya download Pak, sudah saya Hmm. rubah ke Word. Itu kita bikin atau ngedit itu Pak? Jadi yang sudah itu tinggal ngisi aja Bapak. Tapi ini nanti saya kasih ini ya, kasih linknya ya, Iya, kasih ya. linknya. Jadi aset apa aja, apa tiap tiap kasus ini kan berbeda-beda. Berbeda situasi 1, 3, 4, 5 ini berbeda nanti. Oke. Jadi nanti boleh didiskusikan bersama teman-teman. Silakan Pak. Itu berarti kasusnya sudah dari situ Pak ya. Kita tinggal menentukan aset-asetnya ya. Ya, ya betul sekali. Oh, Jadi apa pertanyaan pemantiknya ya. ya ada. Nanti saya untuk kasusnya saya share di grup ya, biar gampang membacanya. Siap Pak, siap. Karena kalau di sini nanti terlalu kecil bacanya. Sebentar saya kasus yang pertama dulu, berarti kasus 3 sama pertanyaannya ya. Bentar Bapak, tunggu di grup. Nah, semua pertanyaan sudah saya bagi di grup. Ya, di grup ya. Jadi ini tadi ini kira-kira yang aktif semua aktif ya ini. Ketika saya bagi nanti, takutnya saya bagi nanti yang aktif hanya satu ruangnya. Jadi yang perlu Bapak Ibu tahu diskusi malam ini yaitu apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset based thinking. Jadi berbasis aset atau kekuatan ini ya. Jadi kalau aset based thinking itu adalah keistimewaannya apa di situ. Malam hari ini gini. Ini kasusnya, kasus 3. Bentar saya akan bagi kelompok. Karena ini sedikit saya bagi 2 saja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Gimana nih kalau 3 cukup atau enggak nih kalau 3? Gimana? Ada yang angkat tangan monggo. Dibagi 2 saja Pak. Bagi 2 berarti ini nggih, ini kan ada 3 kasus. Berarti tetap nanti semua mengerjakan
Ada yang presentasi, ada yang nanggapi gitu, nggak apa-apa ya, gantian ya. Itu tetap dikerjakan semua, karena seharusnya itu memang dibagi 3. Bagi 3 itu masing-masing kelompok nanti akan presentasi 1 kasus, yang lain komentar. Monggo Bapak Ibu, yang lain gimana? Mengingat ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalau bagi 3 itu kurang ya. Saya bagi 2 aja dulu ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena yang malam hari ini yang datang hanya sedikit. Maaf Pak, Ya, untuk saya kan pakai HP. ya. Cara menggunakannya mungkin agak kesusahan nanti kalau nggak sama laptop. Ya Pak Adit, nanti yang mengerjakan yang pakai laptop nggak apa-apa. Jangan kan nanti sharing nih sama temennya. Iya. Ya, sama temennya nanti tinggal dikerjakan. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, yang bawa laptop nanti bisa share screen ke teman-temannya. Udah tahu nggih caranya share screen? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Bentar, saya tutup ya. Ini mas saya kelihatan nggak Bapak Ibu di ini? Kelihatan, Pak. Yang di sini yang deket tangan begini nih, sebelah Ya. kirinya kan ada tanda panah ke atas itu. Oke, sebentar. Oke, saya ulangi ya. Karena nanti berhubungan, ini sambil belajar juga nih Bapak Ibu. Sambil belajar. Oke, saya coba share screen ya. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Nah, di sini kan ada tanda ini. Tanda panah ke atas nih. Iya, Pak. Ya, ini nanti kita klik. Klik. Terus ini kalau saya ini mati saya hentikan. Kalau udah diklik ini kan, terus di sini ada pilihan pasti. Di pojok sini nanti ada pilihan. Ada pilihan berbagi tab, berbagi, jenengan pilih semua layar. Nah, kalau sudah semua ini, yang penting ini pakai ini dulu, nanti ada petunjuknya kok. Intinya di sini. Kalau milih saya kok cuma batalkan, bagikan sekarang, Pak. Share screen-nya. Cuma ada itu. Karena saya share screen, coba saya tak berhenti ge. Pak udah mungkin belajar ya. Maksudnya nanti gantian nggak apa-apa ya. Kita sambil belajar ge. Saya tak berhenti untuk presentasi. Nggak apa-apa. Nanti nyoba yang lain nyoba nggak apa-apa. Silakan Pak Uda. Pencet. Terus keluar apa itu? Enter screen. Ya, kalau udah pencet kan sudah tahu presentasi itu. Ada 3, ya. Ada window sama enter screen sama close add. Ya, jadi paling kanan itu apa? Enter screen. Ya, itu jangan klik. Ya, share. Ya, share. Share paling bawah kan klik Ya. share atau bagikan itu ya. Ya. Oke, jangan klik. Bisa, Pak. Bisa Bapak? Nggak ngerespon. Sudah dibagikan paling bawah? Sudah, share. Ini kan tinggal share aja. Jadi klik. Sudah, nggak mau jalan. Mungkin proses. Atau mungkin Pak Andri coba, atau yang lain coba. Atau Bu Mut. Nggak apa-apa, yang lain siapa yang berhasil nyoba. Karena nanti kalau nggak bisa share screen, nggak bisa membahas soal itu sama temannya. Sebentar. Coba lagi. Atau mungkin yang tab lainnya Pak Uda itu ada 3. Bisa. Bisa nggak Bu? Coba Bu Mut. Jangan share Bu Mut. Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa.
Pak Andri bisa? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Oke. Oke, ya udah. Nanti gini aja. Untuk kasus 3 nanti kelompok 1, kasus 5, kasus 5 nanti kelompok 2, dan kasus 4 nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya, karena kita buat 2 kelompok. Nanti saya akan masuk ke dalam ruang itu, nanti insya Allah saya pandu, oke? Siap. Nanti kalau nggak tahu bisa bacanya di WA. Oke, saya bagi kelompok dulu aja biar sambil belajar. Oke. Kelompok 1, Dimatikan dulu Pak Andri. kelompok Di-mute. 2. Oke, ini sudah. Ini kadang ada berapa kelompok? Siapa yang belum masuk kelompok ya? Sudah. Oh, Pak Ahmad Eka. Ahmad Eka. Saya baru gabung Pak Sis. Siap Pak Ahmad. Ya apa-apa. Menurutnya ada nggak ya? Ulang ya. Pak Munir aktif nggak Pak Munir? Halo monitor Pak Munir. Ya aktif Pak Munirnya. Pak Munir akan saya tarik aja ikut sini. Saya masuk lagi nih. Nah. Satu, dua, tiga. Ini 3, kalau 3 ini ada tiga kelompok nggak apa-apa ya sekalian. Monggo Pak, monggo. Siap. Monggo itu gabung. Yang ada undangan langsung masuk ke kelompok masing-masing. Di pelajaran jenengan pasti ada undangan masuk ke itu. Jenengan silakan gabung. Oke. Di sini kelompok utama masih ada Pak Aditya, Pak Roni, Bu Sri. Monitor Pak Roni. Halo Pak Roni. Pak Aditya sudah ada undangan? Harus gabung kemana Pak Aditya? Susah Pak Bola HP. Ini cuma ada saya sama Pak Roni. Ya itu ada kelihatan jenengan ada undangan bergabung ke kelompok mana apa tidak Pak? Enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada pakai HP susahnya ini. Oke, jenengan coba tak ikutkan yang lain ya. Iya. Itu sama Pak Eka. Gus Eka. Ih, Pak Eka pakai laptop kan?
Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP? Nah, iso ngetik iki berarti. Gak apa-apa Bapak Eka, tapi Pak Iqbal aktif enggaknya? Ya, silakan diskusi. Roni. Halo, Pak Roni. Pak Adit, iki harus gabung ke kelompok satu atau di sini saja? Nah, sini bos, kan dibagi kelompok itu. Kelompok Pak Adit, 1, 2, 3. Nah, di sini wae. di sini aja. Oke. Nah, kan membagikan Pak Sis. Yes, aku semangat oke Mas. Kalau acara Lanjut aku ya pesertanya, respon. anggotanya itu. Ya cuma gawe apa pembelajaran gitu. Ya gawe rubik ya. Perintahnya apa ki? Aku kira gua apa kira aku nunggu cah. Oke, nunggu cah pramuka lho. Pak. Ya mak Wah. ngono. Ora iso nggo laptop aku. Mergo mari Yo, kene Pak, yang aku iki yo orang omah deh. lagi ya. Sumpengi gitu ya. Ngeteh lho. Ayo, repot kabeh. Wah, melong kalian nanti iki. Iki kok wong telu tok iki piye iki? Wah, nanti Pak Sis iki. Iya, piye iki terus apa iki Banku tugase? bocor. Banku bocor. Oke, oke. Sering dalan. Lanjut ke Pak. Lanang kok pikir ratan iki. Apa to ya? Wah, iki cara kasarane wong tuwa iki padha nggo HP kabeh ya. Kayak kerjaan lagi gak nggo laptop. Iki kan piye, Pak? Kabeh ya. Ya kok kan nanggapi kesel besar Pak Sis mau nak grup. Aku ora ndelok belas bocor lagi oleh tambal ban. Aku orang nyimak sejelas-jelasnya sedetail-detailnya orang nyimak aku mau. Aku gabungku mau jam telat jadi. Terus akhirnya bagi grup ini mau. Kita apa iki? Studi kasus iki.
Identifikasi Iya, aset pendekatan itu loh. berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Apa saja yang dimiliki? Oh, soal soal cerita gitu. Iya, selama modul. Pak Sis, ngapunten. Oh, Siap, Pak Roni. Ini bocor. Sampai bocil iki. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Roni dilanjut sebisanya nggak apa-apa. Enak ya. Berjalan-jalan lagi. Enggak, di rumah mertua. Oh, ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang bisa aktif nggak apa-apa dibahas. Nanti sebisanya bareng-bareng nggak apa-apa. Ini semua pakai HP kan Mas Sis? Oh, gitu. Sampai semua. Iya. Oke, pakai HP ya wes juga. gini aja, Ini gini pakai aja. HP. Bapak Belum. gini aja. Kasus 5 dibaca aja di WA. Nanti kita bahas langsung secara langsung aja nggak apa-apa, nggak usah diketik. Oke? Oh, di Nah, kasus Siap, di 5 siap. ya. diuret-uret di Oke. kertas biasa aja nggak apa-apa. Kasus 5 ya. Oke, Pak. Aman. Oke, terima kasih. Lima, oke. Itu sekarang sudah terus.
Iya rame. Ini cenderung nabi ya rame. Cenderung Nabi. Pripun Pak Adit? Sudah dibaca studi kasus 5. Masih memahami, Pak. Yang kelompok ini tadi 5 atau 3 ya, Pak? Pripun Pak Sis? Tadi kelompok ini 5 atau 3? 3 kan? 5. Studi kasus 5. Oh, bukan 3. 5, Pak. Oh, 5. Oke. Apa nih Bu Hayati sama Pak apa mau Bugar. Sama Pak Bugar. Pak Alfian, dari mana saja? Kok baru gabung? Gue mau potori, gue kena kono gue. Baik, baik, baik. Hari kirim dok Mas. Pak. Ngele hubungannya. Direjeki terus saya mau aku telepon.
Halo Pak Erik. Nondi Pak Erik. Rara dijawab sampean Mbak Erik, benar di menungsane. Sampai sampean toh Pak? Ora, iya cek deh. Mbah ra metu deh nanggone Projo iki. Hmm. Udang mimik kopi. Oh, sip PPR iki nanti iki mau dikarato iki. Cek, cek. Apaan tuh di piye ki? Cek. Ya sesi 5 kuwi diwaca. Ora dipendeli isto. Di apaan sih diwaca ora ana tulisan popo kok. Mau eneng Kamu sesi piro? ki piye ki? Apaan ki? Ki terus dapakno piye ki? Ya, iku Lagi dikon delok. ene wong enem ngono Iku ki. kok delok, Ene dikon wong enem maca, mari ngono terus awuren. sing diwaca sing di. Sing diwaca sing di. Sik, cilik. Nutule no diki nutule. Sing diser, Iki mau sing diser no grup WA aku ikan Pak. alfian eneng adit. Oh no WA. He. Ya. Studi kasus 5. Eh, Aku le kepanjer le delok ngene iki kepanjer ngene iki. Kon piye ngene iki. Kowe jeneng ngomong metu ora metu kowe iki parah kowe. ora dan. Ngono kok jare mau sing ngabari. Nek padha kabar-kabar padha ora menyangi aku ya ora menyang to. Kowe iki delok terae kok. Harus sedih ngene iki harus. Lain. Aku hari ya sih sampai 4 hari loh. Dikongkon ngomong. Soal cerita biasanya Pak Erik andelen biasanya. Ukur lah wong gue. Terima andalan kesandalan ya.
Sudah selesai semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Diskusi yang sangat luar biasa. Tadi yang situasi 3 kelompok mana ya? Kelompok 3? Situasi 3 kelompok mana ya? Halo? Kalau yang situasi 4? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 4? Kelompok 2 4 Pak. Oh. Pak Uda kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, kelompok 2 situasi 4 ya? Iya. Oke. Karena kelompok 3 belum nyaut, kelompok 4 dulu ya. Sorry, situasi 4 dulu ya Pak Uda. Siap Pak. Siap, silakan kelompoknya Pak Uda mempresentasikan, yang lain nanti memberi tanggapan nggih. Bumut, monggo Bumut lebih senior. Ya, Andre wae sing maca. Oh, yang 7 aset itu Bu ya, saya bacakan Bu. Nggih. Misalkan presentasi mungkin sambil belajar bisa apa enggak hasilnya? Gimana Pak? Hasilnya tadi diketik apa mboten? Diketik Pak. Mungkin bisa dipresentasikan di sini biar teman-teman bisa melihat. Mungkin yang presentasi Pak Uda, yang membaca Pak Andri juga nggak apa-apa. Sambil belajar. Oke, Saya siap. kirim di pesan Pak G. Maksudnya kalau dipresentasikan sini kan biar semua ikut membaca. Sambil sambil kita belajar juga kok, nggak apa-apa. Oke, siap Bapak. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 membahas studi kasus 4 tentang SMA Jiwa Raga yang terletak di salah satu kota besar Pak, Ya. dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Namun alat itu tidak dipakai dengan maksimal. Alasan yang pertama, kunci hilang atau kunci saling lempar tanggung jawab antara penjaga sekolah dengan guru olahraga. Sehingga berdasarkan hasil wawancara berbagai unsur sekolah, terdapat bukti-bukti bahwa kepala sekolah lalu mengajak wakil kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ini kasusnya Pak. Ya. Sekarang pematik soalnya, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga? Full ada 7 aset Pak, karena SMA Jiwa Raga ini termasuk kami anggap sekolah yang bonafit, karena sumber dananya lengkap, peralatan lengkap, finansial mumpuni, aset bangunan juga lengkap. Jadi asetnya itu apa saja aset yang dimiliki di SMA itu lengkap, ada 7 aset. Oke. Dan yang sudah dimanfaatkan apa saja? Nah ini Pak Andre untuk menjelaskan ya Pak ya. Sesuai hasil diskusi tadi, silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Uda, mohon izin waktunya Bapak. Untuk 7 aset di SMA Jiwa Raga, yang pertama untuk manusianya, yaitu kurang adanya kerjasama yang bagus antara guru PJOK dan penjaga sekolah. Karena saling melempar tanggung jawab. Yang kedua yaitu untuk aset politik, yaitu wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah. Dan tambah satu lagi yaitu kepala sekolah. Untuk yang ketiga, aset yang ketiga yaitu budaya, pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut
jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Untuk yang aset yang keempat yaitu aset finansial, yaitu ada komite dan donatur karena termasuk sekolah yang bonafit. Aset yang kelima yaitu sosial, yaitu kepedulian dari komite sekolah. Yang keenam yaitu aset lingkungan, yaitu saling lempar tanggung jawab antara guru PJOK dan penjaga sekolah. Yang terakhir yaitu aset fisiknya, yaitu semuanya lengkap. Oke. Berarti Terima kasih. mencakup 7 aset nggih, Pak Andri. Injih, Bapak. Ya, lengkap. Jadi semua ini. Cuma permasalahannya yang paling mendasar di studi kasus 4 ini apa ya Pak Andri, kalau boleh tahu? Untuk permasalahannya ini kan ada aduan dari siswa, yaitu alat olahraga itu rusak karena jarang digunakan. Karena berbagai macam alasan, mulai dari guru olahraganya, serta penjaga sekolah yang Saling lempar tanggung jawab itu, Pak. Oh gitu ya Pak Andri ya. Iya. Oke. Mungkin yang lain, kelompok lain ada tanggapan? Monggo. Monggo. Yang lain mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Cukup ini? Untuk SMA Jiwa Raga. Kelompoknya Pak Eka tadi gimana? Ada tanggapan? Monitor yang lain. Oke, Pak Sis. Mungkin ada tanggapan di studi kasus yang keempat ini? Ini masih membaca studi kasus keempat. Oke, silakan. Barangkali Nggak Pak apa-apa. Adit. Ya, atau yang lain, Pak Adit atau yang lain, monggo. Pak Erik. Halo. Dan ketiduran nih. Ya, sebenarnya kalau tadi sebenarnya semua harus mengerjakan, tapi saya pilih untuk mempersingkat saja, biar nanti per kelompok mengerjakan tiap studi, tiap situasi kasusnya, studi kasus. Nah, Bapak Ibu, nanti yang sudah dibacakan, ini nanti dicatat, mungkin ada nyatat, mungkin di-share di grup juga nggak apa-apa, atau share sama teman nggak apa-apa, untuk yang di-upload. Karena apa? Nanti di LMS kan ada banyak situasi kan yang harus jenengan kerjakan. Situasinya hanya mencermati aja, ini aspeknya apa tuh, aspek manusia itu apa gitu. Seperti yang di studi kasus 4 ini kan orang tua kalau pendanaan dari orang tua ini berarti masuk aspek apa ya tadi? Finansial, Pak. Dananya finansial. Oke, kalau orang tuanya, walinya atau wali murid? Manusia, Pak. Manusia. Terus kegiatan diselenggarakan oleh sekolah, dari kepala sekolah, beberapa alat olahraga ini yang fisiknya ya berarti. Fisik, Pak. Terus secara maksimal. Ini ruangannya. Ini nampaknya kalau SMA Jiwa Raga ini sangat komplit alatnya. Oke, untuk studi kasus 4 kita bungkus ya. Ya, nggak ada tambahan ya dari kelompok lain. Mungkin ada tugas Pak yang diupload besok terkait dengan studi kasus sih, ada enggak? Ada, semua ya ini yang kita bahas ini. Berarti hasil musyawarah tadi yang diupload, Pak? Iya, kan di LMS itu kan beberapa apa namanya? Nih saya presentasikan ya. Saya coba lihat nggih, Pak. Ini saya berhentikan. Biar jenengan nggak bingung ketika mengerjakan LMS. LMS
ini kita akan belajar bareng. Oke. Saya akan sambil belajar, nggak apa-apa. Karena saya lihat banyak banget yang belum mengerjakan ini. Ini kita buka ya. Terlihat Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke. Iya Pak. Nah, di sini kan kita yang ini yang kemarin sudah. Ini sudah dikerjakan. Ini yang tanggal 12 ini. Saya cek tadi hanya beberapa Bapak Ibu yang ngirim tugas. Nanti kalau tidak ngirim tugas Ibu di sistem, nanti akan keblok merah Bapak Ibu. Saya eman-eman, bahasan eman-eman. Jangan sudah mengorbankan waktu selama 3 bulan nanti. Kalau dinyatakan oleh sistem tidak lulus itu kan eman-eman. Kalau menurut saya lebih baik diisi, ya sistem itu diisi. Tanya temennya yang jenengan anggap mampu. Saya lihat tadi yang komplit itu di Bumut itu udah komplit banget dan Pak siapa tadi. Jadi mungkin bisa share-share sama temennya nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke sini ya. Di Bentar, sini, Pak. oke, monggo. Itu mungkin bisa di-share siapa saja yang belum lengkap mungkin, Pak. Ada di sistem. Nih. Nanti setelah ini ya, setelah rekaman ya. Iya, ya, Pak. Kita bahas ini dulu ya. Ini Bapak. Nah, setelah di sini. Sini kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya Pak. Sini pasti ada beberapa situasi. Ini kan setelah baca ini kan. Jangan kan langsung klik lagi di sini nih. Nomor 2. Nah, di sini ini modulnya. Kalau jenengan mengendaki ini bisa download di sini nih. Modul bacaan. Aset utama. Nah, ini kan 7 aset yang tadi kan. Manusia, sosial, politik, ini kan semua ada. Jadi semua itu sebenarnya lengkap di modul sini Bapak Ibu kalau jangan baca. Nah, orang tua, aset manusia di sini kan semua. Oke. 3. Pokoknya modulnya dibuka-bukain aja gitu. Dibuka. Pokoknya langsung berikut ya. Selesai. Kalau nggak dibuka langsung masuk ini. Di sini ada beberapa situasi kan yang harus jenengan kerjakan ini. Situasi 1 jenengan klik nanti muncul apa. Situasi 2, 3. Nah, yang hari ini kita bahas kan 3, 4, 5 ini kan. Oke. Kelihatannya kok beda Pak ya tampilannya. Masa beda? Iya Pak. Betul sama ya Pak. Gimana coba? Mungkin yang di Bapak. Ini, Pak. Tadi kan saya buka ya. Ya. Terkait dengan apa tadi? Situasi 1, situasi 2 itu ya contoh-contoh seperti tadi. Itu soal. Itu tidak disuruh mengerjakan nih, Pak. Hanya contoh soal, Pak. Terus yang 3, 4-nya gimana? Sama semua. Sudah Iya Pak, sama Pak. sudah saya download. Iya. Sama. Santer nonton Pak. Tidak disuruh merefleksi terus mengirimkan itu? Tidak. Hanya contoh-contoh soal. Oh. Oke. Ngomong kasus bacaan. Iya, makanya kalau modul saya sama jenengan itu kan beda makanya. Terus di sini ada ini enggak? Ini sudah enggak petunjuk pengiriman tugas ini? Ya ada, Pak. Coba saya cek ya, Pak ya. Pasti ada nih. Nih, lakukan ini loh. Nah. Nih. Ada yang bisa share enggak modulnya panjenengan? Oh iya. Mungkin ada yang bisa share atau gimana bacanya? Tunjuk tugas itu ya.
Jadi intinya begini Bapak Ibu, nanti panjenengan disuruh mengidentifikasi aset yang ada di lembaga panjenengan masing-masing ya. Itu berarti jawabannya beda memang. Setiap sekolah kan beda. Jadi aset fisik itu berarti punya apa aja, mungkin lapangan voli atau lapangan apa atau bola basket, ada pula net dan lain sebagainya seperti itu. Itu ada nggak form-formnya untuk menjawab? Ada nama buatan? Ada Pak. Nah, mungkin saya bisa dikasih gambaran seperti apa di situ yang harus diminta Bapak, biar saya bisa menjelaskan, Bapak Ibu nanti bisa jawab. Saya kirim di grup di WA. Oh gitu, di grup, enggak di share screen. Nggak bisa, belum tahu caranya. Oke. Ya, berarti tabel sama, bersama itu tabel itu. Iya tak Pak, sama ya? Ya, sama kok Pak. Itu kan ada tulisannya atas itu kan kerjakan tugas itu kan. Ya berarti itu Pak ya? Ya, itu yang klik kerjakan tugas gitu aja, berarti itu yang tugasnya. Ya. Ya, nanti itu. Kalau Estimasinya waktu kapan Pak itu? Besok? di situ pasti ada tanggalnya Pak. Di panjenengan. Kalau di sini sampai tanggal due date-nya tanggal 5 Oktober ini. Jauh banget ini yang ini. Di sini kan ada kan? Ini kelihatan, Pak? Ya, 5 Oktober, Pak. Ya. Jadi due date-nya sampai 5 Oktober. Tanggal berarti batas akhirnya. Ya. Ini mulainya sekarang. Jadi setelah dibahas nanti akan mengerjakan nih. Siap, Pak. Oke, nanti kalau nggak bisa sharing di grup saja Bapak Ibu. Untuk grup itu bisa kita manfaatkan, tanya-tanya nggak apa-apa. Oke, bisa manfaatkan saja. Ya ini tadi kembali lagi nanti kalau kita jenengan nggak ngisi eman kalau sama sistem dinyatakan tidak lolos. Kalau saya tetap saya nilai ada isinya apapun, kalau yang penting ada hubungannya tetap saya nilai baik. Cuma kalau nggak ngisi sama sekali kan saya nggak bisa nilai. Itu sistem yang menilai ya. Ini Bapak Ibu mending diisi saja, nanti tanya temennya atau tanya saya juga nggak apa-apa. Kalau memang udah mentok tanya saya boleh. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ke-5. Ya. Grupnya Pak Eka ya tadi. Monggo Pak Eka. Pak Sis. Siap. Gimana Pak Eka? Yang ke-5. Monggo Pak Adit apa Pak Erik? Siapapun, monggo. Boleh. Kalau nggak bisa presentasi dibacakan hasil catatannya nggak apa-apa Bapak. Tidak harus dipresentasikan kalau memang belum bisa. Ke-5 ya. Maaf Pak, dipanggil sama DKR Pak. Kedap. Oh, nggih. Ini kelihatan nggih? Studi kasus ke-5. Tadi kelompoknya Pak Eka, Pak siapa lagi? Pak Adit, Pak Roni, Pak Erik. Pak Erik nambal, Pak Roni nambal ban tadi. Ya. Ini kelihatan ini? Pertanyaannya apa kelompok yang 5? Kelompok 6, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Oke. Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengikuti kegiatan tersebut. Pada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten, pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi. Beraksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya.
Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando. Gaya komando itu yo mau memerintah no yo ngasih materi-materi kemarin itu loh. Yang penting materiku selesai gitu. Gaya komando. Terus dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bahwa itu juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan buktinya kinerja seorang guru. Nah, dari beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat berpendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumen masing-masing. Monggo, Bapak Ibu mungkin kalau yang kelompok lain belum siap mungkin bisa dibahas bareng-bareng ini. Bagaimana kalau menjadi panjenengan setuju yang Bu Hayati atau Pak Bugar? Kalau saya cenderung ke Pak Bugar, Pak Sis. Alasannya? Alasannya ya selama ini kita sebagai guru PJOK dilihat dari kinerjanya itu bisa menghasilkan siswa berprestasi atau tidak. Nah, penilaiannya selama ini kan seperti itu untuk pejabat yang di sekolah itu. Anggap saja langsung kepala sekolah gitu ya? Iya, acuannya kan melihatnya lebih condong ke arah prestasi itu, tidak ke bagaimana cara kita mengajar, bagaimana pembelajarannya. Yang dilihat kan hasilnya. Apa yang sudah dihasilkan produknya dari guru PJOK ini, prestasi apa yang sudah disumbangkan gitu. Intinya kalau ikut ini nanti dapat juara apa enggak, langsung ngentek duit kan gitu Pak Eka. Jadi kalau ukurnya harus gitu, dapat juara, harus prestasi itu tadi ya Pak Eka. Ya, selama Jadi, Pak ini Eka setuju? Ya, selama ini kepala sekolah kalau menilai kita guru PJOK kan seperti itu. Banyak kan seperti itu ya Pak Eka? Apa hanya apa semuanya Pak Eka? Ya itu, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan monggo, pendapat. Pak Uda. Oke, lanjut, monggo. Ini topik seru kayak ini. Karena kita pasti mengalami semua. Biar ada warna, Pak ya. Iya, betul. Ya. Kalau saya setuju dengan Bu siapa tadi, Pak? Bu Hayati. Bu Hayati. Karena begini. Kita itu kan melakukan proses pembelajaran PJOK itu untuk membuat anak itu bugar. Membuat anak itu sehat. Kalau mau mengacu ke prestasi, larinya ke klub, Pak. Harus ikut klub. Iya, kalau saya nih, pendapat saya itu begitu. Karena ketika kita dulu waktu PLBG itu diterapkan bahwa pembelajaran di anak itu sekarang itu wajib mengedepankan anak itu happy, senang, tidak boleh berpikir ke prestasi. Kalau berpikir ke prestasi harus ada klub atau apa ya, kalau di sekolah-sekolah itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler, misalnya voli, khusus voli, misalnya nah itu baru prestasi. Dan kalau kita sebagai PJOK secara umum ya tidak bisa. Ya kita harus ke olahraga yang menyenangkan, ya seperti ya sampaikan Bu Hayati tadi. Bendera di situ, misalnya kita suruh lari, tekniknya tidak lari tapi dengan cara apa supaya bisa lebih ceria, lebih happy, seperti itu Pak kalau pendapat saya. Jadi intinya Pak Uda harus melayani semua siswa tadi ya, bukan prestasinya.
Bukan prestasinya. Kalau ke Ya, prestasi tadi ke ekstrakurikuler atau ke klub ya. itu menurut Pak Huda. Kalau Pak Eka beda banget. Mungkin yang lain monggo kita sharing setiap hari itu seberapa. Karena kondisi sekolah-sekolah kita pasti berbeda. Itu. Monggo yang lain. Yang lain ini nampaknya malu-malu atau ditinggal kemana ini? Monggo Ibu Monggo Gumut, Pak Erik Pak atau yang Eri lain. atau yang lain. Kita diskusi di sini. Gumut mungkin? Oke. Podo ngantuk, Pak. Yang lain kayak malu-malu. Oke, kalau secara real terkadang memang seperti Pak Eka, kasusnya seperti Pak Eka ya, memang terkadang saya sendiri pun pernah mengalami nek gak juara terus ngenteni duit akeh, olahraga yang gak oleh piala dan lain sebagainya itu pas kadang itu memang jadi tuntutan terkadang ya, itu terkadang memang ada Memang beberapa. seperti itu. Iya, memang betul, pernah mengalami Pak Eka saya. Tapi juga saya pernah mengalami seperti Pak Uda juga di beda sekolah, kebetulan kan saya udah berbeda. Jadi pernah mengalami kepala sekolah nih, yang penting anak itu, berani tampil itu sudah juara bagi saya. Anak-anak keluar gerbang saya saja sudah saya anggap juara. Itu saya juga pernah mendapat, kepala sekolah yang seperti itu Pak Eka. Tapi juga ngalami seperti kondisi jenengan sendiri, yuk nggak sedikit ya, memang banyak. Apalagi ini nyuwun sewu, nggak tahu juara, entak ada duit dan lain sebagainya. Terkadang tuh ada anggapan seperti itu. Nah, bahasa-bahasa itu memang menjadi tugas kita bagaimana kita menjadi seorang buayati ini gitu loh. Itulah pentingnya. Jadi PR bagi kita semua untuk meyakinkan bahwa prestasi itu tidak diukur dari piala yang didapatkan, tapi bagaimana si anak itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya, kata Pak Uda tadi. Saya kira itu nggih, untuk kasus 4 dan 5. Sekarang ketiga, karena dari tadi belum ada yang membahas, kita bahas bareng-bareng nggih, untuk yang ketiga. Oke, yang ketiga tadi. Nah, ketiga ini pada saat menentukan tujuan pembelajaran nasional dan ini dari cabang pembelajaran Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat, nah ini monggo, mungkin bisa dibaca 5 menit. Ini terkait dengan pemanfaatan lingkungan sekitar ini. Tetapi nampaknya si kepala sekolah yang kurang, ya, monggo kita awali mungkin Pak Huda atau Pak Eka atau yang lain. Belum baca ya, Pak? Belum baca. Oke, kita baca 5 menit nggak apa-apa. Nanti kita identifikasi permasalahannya. Oke, kita identifikasi bareng-bareng.
Kira-kira apa nih permasalahannya? Monggo. Ya itu permasalahannya politik Pak ya. Karena kepala sekolah susah untuk bernegosiasi terhadap pihak perkebunan. Betul sekali. Ya, jadi itu kendalanya di situ. Ya, jadi aset yang di sini berarti politik, aset politik yang sangat berperan. Tidak jalan. Oke. Jalan. Oke, setuju ya semua? Bapak Ibu yang lain setuju ya? Oke, kalau Setuju Pak Sif. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya karena waktunya tinggal beberapa menit nih, 10 menitan ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Menit. Ya, kurang 10 menit, Pak. Terlihat nggak, Pak? Lihat ya? Oke. Terlihat. Sekarang ini tadi sudah saya punya apa namanya link yang tadi saya bagikan di apa namanya chat ya di WA, saya dengan langsung chat sini atau jangan klik linknya nih ya Bapak Ibu, saya bagikan di chat di sini. Oke, silakan masuk ke link tersebut. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Diklik. Kita belajar sambil belajar. Ini nanti modal jenengan untuk mengerjakan soal yang soal tadi. Kita bahas di sini. Sudah Pak. Bisa masuk? Bisa. Oke. Nah, di situ di atas ada pertanyaan. Oke. Monggo jenengan isi. Klik, klik asli untuk nulis. Kalau mau jenengan ini di sini nih. Saya akan berhenti di sini ya. Silakan diisi di situ. Nah. Ada pertanyaan, aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam langsung diklik di sini Bapak Ibu. Misalkan ini contohnya. Nah, itu bisa ngetik nih. Tuh, bisa ngetik. Ini bisa dibesarkan nanti ya. Enggak. Sambil belajar nggak apa-apa. Bapak Ibu mulai mengerjakan dari kalau itu sudah. Oke. Yang pakai HP bisa nggak ya? Kak pakai HP? Pakai HP bisa Pak Sis. Bisa ya?
Oke. Bisa. Bapak Ibu bisa mulai dari nomor 3. Bisa nomor 3 itu ada pilihannya. Aset modal manusia, baca. Kalau jenengan ada, kalau nggak ada berarti kosong. Sosial ada apa enggak gitu. Oke. Jangan lupa dikasih nama nggih. Sambil ngopi, sambil napa-napa monggo lho nggih. Mboten usah sepaneng. Sudah, Pak. Siap. Langsung ke slide berikutnya boleh nomor 3 itu jenengan klik di bawahnya ini kan ada nih kan. Oh, ini kan. Aset modal manusia berarti jenengan ini warga sekolah, misalkan ada kepala sekolah dan sebagainya itu. Tadi manusia tadi. Kasih Sosial nama, kasih nama, ya. Pak. Ya, ya tetap kasih nama nggih. Karena ini tidak terdeteksi namanya. Sini yang sosial sudah ada komunitas sekolah sangat ini Pak Andri. Oke. Politik itu berarti dengan kebijakan kepala sekolah biasanya. Alam lingkungan, misalnya mungkin ada dekat alun-alun atau dekat apa. Kalau finansial itu pasti biasanya bos. Sambil belajar mengenal teknologi ini nggak apa-apa, kita belajar sebisanya. Kalau mau ngeklik di sini Bapak Ibu, ini mau nulis ini kan. Ini kita ini misalkan ambil kotak ini di samping kanan saya ini, kita klik, kasih misalkan jenengan mau warna apa juga boleh, mau warna oranye misalkan langsung ke sini nih. Ini tulis klik toh di sini. Tulis. Nah, nama. Nah, kayak gitu. Kalau mau nulis klik
ini Bu, T ini teks ini kanan. Jenengan klik 2 kali juga boleh. Ini saya buatkan kotaknya deh. Nih. Monggo langsung yang bingung. Klik 2 kali gitu langsung kok bisa ngetik kok di dalamnya loh. Di dalamnya langsung klik 2 kali kotak itu. Klik. Nah, pasti bisa. Klik. Pak Huda ini modal politik ini ada. Misalkan apa nih Pak Huda? Mungkin bisa disebutkan. Nah, kalau Pak Andri ini kan sudah menyukai kepala sekolah dan pemerintah desa Mulyorejo Kecamatan Balen. Ini mungkin mempunyai MOU apa ini Pak Andri ini? Kalau boleh tahu. Terima kasih Pak. Izin masuk Pak. Siap, untuk lanjut. pemerintah desa Mulyorejo sendiri itu mensupport semua kegiatan yang ada di SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Balen Pak. Itu support apa yang diberikan Pemdes? Yang pertama terkait dengan apa itu kemarin ketika kita mengajukan Dramben, kan sekolah kecil dengan jumlah murid hanya di bawah 50, otomatis untuk membeli peralatan yang kayak Dramben kan berat Pak ya. Ya, itu betul sekali. Dengan cara setiap tahunnya itu membeli sekian. Nah, kekurangannya itu dari Pemdes support membelikan. Gitu Terus ya. Sekolah butuh bantuan kayak pembangunan musola itu juga disupport. Materialnya juga disupport. Ini lagi mau minta bantuan pendirian panggung biar nanti untuk anak-anak di SD Mulyorejo 1 itu ada pentas seni apapun, gelar karya dan lain-lain itu tidak usah menyewa terop, itu akan di tahun depan mungkin Pak, karena sekarang wah support terus Pak, lomba-lomba apapun luar biasa kepala desanya ya. Baik, iya. Enak kok Pak. Gitu Pak. Mantap sekali. Jadi ya, hampir menyeluruh apa yang dibutuhkan, hampir semuanya di ini ya, dibantu ya, disupport ya. Disupport sekiranya sesuai dengan di desa itu dengan ada rapnya itu masuk gitu. Bisa kayak pagar, tapi pagar belum, pagar kita sudah mengajukan ke dinas. Padahal negeri loh ya, bisa kepala desa bisa support itu. Termasuk ketua komitenya, Pak Kepala Desanya. Ketua komite nggih. Ini kemarin ada itu Pak Sis, sekolah saya kan parah ya. Maksudnya atapnya itu rayap semua. Mungkin kalau musim hujan itu roboh Pak. Ini kemarin dari dinas juga sudah turun. Mungkin bulan depan, kalau enggak akhir bulan ini mau ada pembangunan. Nah itu untuk komite sekolah beserta wali siswa itu akan mau membantu terkait dengan pemindahan sekolah yang mungkin di balai desa mungkin untuk kedepannya. Keren sekali itu kepala desanya itu. Enggak, mungkin yang lain bisa sharing. Kalau Pak Uda di sini hanya ada tapi nggak tahu bentuk kebijakannya apa ini mungkin. Ya, sama Pak. Kemarin kebijakan pemerintah desa itu juga mendukung dengan adanya beberapa ekstrakurikuler tentang olahraga. Karena kemarin desa itu kan kayak ada yang masuk di pelatihan di Jawa Timur olahraga. Pelatnas Pak. Itu cabur apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau nggak salah itu Pak, pencak silat. Dari karate. Dari karate. Ya. Itu sangat support sehingga kayak tenis meja juga disupport oleh pemerintah desa. Kita dipinjami lapangan mejanya itu juga. Jadi ada support dari politik dari desa. Jadi kalau politik dari desa ini ya. Ya.
terus modal agama dan budaya. Kalau di SD sekarang rata-rata sudah punya musola sendiri-sendiri gitu? Kebetulan sekolah saya belum, karena Belum. karena di depan sekolah itu ada musola desa yang kita pakai. Itu kalau sholat duha itu kita pakai musola, kalau zuhur itu jamaah di masjid. Masjidnya juga tidak jauh dari sekolahan. Berarti ikut di lingkungan ya? Iya Pak, memang keterlibatan itu masyarakat. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas sharingnya. Yang lain monggo diisi. Oke. Mungkin teman-teman jika kebingungan terkait nulis di sini, boleh tanya temannya atau tanya saya juga apa-apa. Karena di sini tuh tempat untuk belajar IT, belajar sharing dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Lingkungan alam. Oke, keren sekali Bapak Ibu. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu sambil nunggu Bapak Ibu yang ngisi. Nanti apa yang jenengan tulis di sini, nanti kan tadi kan Pak Uda juga sudah lihat baca apa namanya yang harus diisikan di LMS. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu ngisi apa yang sudah jenengan isi ini. Misalkan tadi kan ada faktor manusia tadi apa saja. Nah, terus biasanya di situ untuk apa? Fungsinya untuk apa? Misalkan tadi aku lihat tadi ada yang ngisi tangan poli tadi siapa ya? Nah, ini Pak Andri. Pak Andri juga udah 8 voli. Nah, jadi misalkan nanti panjenengan ada aspek fisiknya apa, lapangan voli lah, fungsinya apa? Ya untuk olahraga materi bola voli atau mungkin selain voli digunakan untuk apa lagi gitu. Nanti tinggal ngisi di situ. Jadi kolom-kolomnya tinggal ngisi, nanti tinggal upload. Ya, jadi biar tidak lupa setelah mengerjakan bareng-bareng gini udah jadi, udah langsung diupload saja. Kalau sudah nanti kelewat tanggal nggak bisa lagi ngisinya dengan. Siap Pak, siap. Siap. Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini materinya sudah cukup. Ada yang perlu ditanyakan terkait pengerjaan tugas dan lain-lain? Monggo. Cukup Pak. Cukup nggih? Cukup. Cukup. Jadi pesan saya jangan lupa tugas-tugas yang belum harap diisi, tanya saja mungkin. Kalau misalkan satu kelas ini nggak tahu, tanya kelas yang dari kelas lain nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting jenengan usaha dulu, nggih. Jangan menyerah dulu, tapi usaha dulu. Karena ketua kelas nggak hadir, saya minta bantuan untuk Pak Huda memimpin doa. Tadi maaf yang pertama pembukaan nggak dipimpin doa karena saya nunggu Pak ketua kelas nggak hadir. Pak Huda mungkin bisa memimpin doa untuk malam hari ini. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga teman-teman yang melakukan program diseminasi PKK ini dibarengi kelancaran. Amin. Dibarengi kesehatan tuntas sampai akhir dan semuanya lulus bareng-bareng dan dapatkan bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi nusa dan bangsa, dan semoga teman-teman yang mendapatkan ilmu dari diseminasi ini bisa diamalkan dan bermanfaat. Amin. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon
kesediaannya untuk membuka kamera semua, kita akan foto dokumentasi nggih. Pak. Dibuka semuanya nggih. Boleh. Mungkin ada gaya khusus untuk kelas 1 mungkin? Ada yang punya gaya khusus foto untuk kelas 1 mungkin? Nggak ada? Pak Eka mungkin ada ide? Kelas 1 pakai apa gitu? Cukup? Bumut monggo dibuka kameranya, Bumut, kita foto. Mas apa to Riko? Bumut sudah off ya? Mau saya foto ya? Karena untuk laporan. Biar dibuka kameranya nggih, Bu. Mas Afgan, oke. Bentar ya, saya foto guys. Siap, standby. Sekali lagi Bapak Ibu yang senyum nggih. Senyum nggih. Siapa kan, Rik? Senyum. Saya foto. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi tanggal 19 kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Masih lama, nyantai. Tapi jangan lupa untuk soal-soal tetap dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanya saya atau tanya temennya satu kelas atau tanya yang kelas lain juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau saya ada salah mohon maaf. Kita ketemu lagi tatap maya tanggal 19. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.